Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muntia Dewi Ambawani, program studi pendidikan sejarah semester 6. Perkenalkan, nama saya Panzario Prabowo dari program studi pendidikan sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Madiun. Oke, untuk siang hari ini kita akan berbincang-bincang tentang materi sejarah pendidikan, yaitu pendidikan manusia di zaman prasejarah, Mbak Muntia. Nah, nanti untuk informasi selengkapnya nanti dari Mbak Muntia, dan kita akan bertukar informasi ya Mbak Muntia dalam sesi dialog pada siang hari ini. Dan tentunya video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS sejarah pendidikan yang diampu oleh Bapak Yudi Hartono. Mbak Muntia, izin saya langsung bisa mengajukan beberapa pertanyaan ya. Oke, boleh. Untuk yang pertama, apa yang Mbak Muntia ketahui tentang pengertian pendidikan? Jadi pendidikan itu upaya ya Mas, Ya. upaya manusia untuk mengembangkan potensi mulai dari proses perubahan sikap dan tata laku untuk membantu manusia sendiri menjadi pribadi yang lebih baik melalui pengajaran dan pelatihan. Seperti itu. Jadi kalau kita bilang pendidikan itu sudah pasti itu akan merubah suatu perilaku dari manusia untuk menjadi lebih baik ya, dengan melalui berbagai pelatihan maupun pengajaran itu tadi. Karena dengan pelatihan dan pengajaran itu manusia itu mendapat lebih banyak pengetahuan, ilmu-ilmu pengetahuan, sehingga mereka tuh mulai mengupgrade dirinya menjadi yang lebih baik dari semulanya itu seperti yang mudah terlambat menjadi disiplin, menjadi dari yang tidak tahu menjadi tahu. Itu adalah tujuan pendidikan. Nah, baik Mbak Mulia, saya juga sepakat, karena kalau kita berpendidikan sudah pasti kita juga akan mendapatkan wawasan yang luas. Dan saya juga sempat dengar ya, ada istilah kalau kita semakin belajar itu semakin bodoh. Mungkin mengenai kutipan yang saya maksud itu, kalau kita semakin belajar dalam arti semakin bodoh, itu kita semakin tambah tahu, wawasan kita itu semakin mendalam, bahwasannya dengan kita belajar ini, berarti saya bodoh itu dalam arti kita baru tahu mengenai apa yang kita pelajari saat itu. Bukan gimana Mbak Muntia. Ini sebagai pelengkap aja. Terus kemudian untuk yang nomor 2, nah, apa yang Mbak Muntia ketahui tentang pengertian prasejarah? Prasejarah itu ketika zaman manusia itu belum mengenal tulisan, sehingga informasi yang didapat manusia itu sendiri pada zaman prasejarah itu diketahui dari artefak, fosil, dan lukisan gua, dan masih banyak lagi seperti itu. Oke, jadi kalau kita bilang prasejarah itu memang lebih identik dengan ini ya, peninggalan benda ya, daripada tulisan ya. Soalnya kan tadi Mbak Munir sudah menjelaskan bahwasannya kalau manusia di zaman prasejarah kan belum mengenal tulisan ya. Ya, betul sekali. Kemudian untuk yang nomor 3, nomor 3, nah, tadi kan kita sudah membahas mengenai pengertian pendidikan dan prasejarah secara general ya, atau secara umum. Nah, kemudian ini saya juga ingin bertanya, kalau dari Mbak Muntia, itu apa sih ciri-ciri pendidikan secara umum, dan nanti bisa Mbak Muntia kaitkan dengan pendidikan di zaman prasejarah. Ciri-ciri pendidikan secara umum itu yang pertama pastinya memiliki tujuan, Mas Anza. Kayak mengembangkan pengetahuan yang saya sampaikan tadi, keterampilan, sikap, dan karakter peserta didik itu sendiri. Dan yang kedua, terjadinya proses belajar mengajar. Jadi kegiatan pendidikan itu memberikan dan penerimaan ilmu, sehingga pada masa prasejarah itu sendiri mungkin mereka belum mengenal tulisan ya Mas Fanja. Tapi dari zaman itu mereka belajar bercocok tanam, terus belajar
bertahan hidup, seperti mencari makanan dan sebagainya. Itu di dan melibatkan adanya pendidik dan peserta didik. Pada zaman prasejarah kan belum ada pendidik secara profesional, dari secara ahlinya kan belum ada. Nah, itu mereka mendapat pendidikan dari orang tua atau dari sesepuh mereka, seperti mengajarkan cara bercocok tanam itu bagaimana, berladang itu bagaimana. Nah, nanti anak-anak akan belajar dari apa yang diajarkan oleh orang tua mereka, seperti itu. Dan yang keempat itu dilakukan secara sadar dan terencana. Jadi pendidikan itu tidak berlangsung secara kebetulan. Dan melihat dari zaman prasejarah sendiri, mereka pun sebenarnya juga tidak dilakukan secara tidak terkonsep. Mereka pasti ada keinginan untuk belajar ya Mas Fanja. Ya, Menurut Mas Fanja sendiri, apakah mereka itu otodidak atau hanya sekedar iseng belajar atau memang sudah terkonsep? yang di zaman prasejarah. Ya, Kalau saya mengatakan kalau di zaman prasejarah itu mereka langsung membaur dengan alam, jadi segala apapun yang terjadi di alam mereka pasti akan belajar. Mungkin kalau misalnya dari mereka dihadapkan dengan ini ya, stok ketersediaan makanan di suatu tempat itu habis. Nah, maka biar mereka tidak kelaparan, jadi kan mereka juga harus memutuskan, oh kalau di di kawasan ini stok makanannya menipis, jadi kita harus cari tempat lagi. Jadi mereka juga sudah diajarkan ibaratnya pengambilan keputusan di dalam untuk menangani suatu permasalahan itu. Kurang lebih contohnya seperti itu, Mbak. dan yang kelima itu ciri-ciri pendidikan secara umum adalah mengembangkan potensi manusia, seperti potensi moral, sosial, maupun keterampilan. Dan yang keenam, menggunakan metode atau cara tertentu agar proses pembelajaran itu lebih efektif. Dan melihat zaman prasejarah itu belum mengenal tulisan, mungkin mereka juga belajar beberapa hal seperti masa berpindah-pindah seperti itu. Pada masa ini kan masyarakat mulai menangkap ikan dan mengumpulkan makanan dari alat-alat yang mereka buat ya Mas Panza. Nah, mereka belajar di situ, mereka belajar berburu binatang di hutan, menangkap ikan di sungai, mencari makanan seperti ubi, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Dan pada saat itu kehidupan mereka itu sering disebut food gathering. Pada saat masa berburu dan berpindah-pindah itu, mereka berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya dengan tujuan yang mereka tinggali adalah tempat yang subur dan banyak menyediakan makanan. Tapi ketika tempat itu persediaan makanannya sudah habis, mereka akan berpindah tempat lagi untuk mencari tempat yang banyak menyediakan persediaan makanan seperti itu. Ya, jadi memang perjalanan dari manusia prasejarah ketika itu pun dari penjelasan Mbak Mutia tadi dapat kita tarik suatu kesimpulan bahwasannya pendidikan di zaman prasejarah ini memang kalau kita bandingkan dengan pendidikan zaman sekarang memang sudah konsepnya berbeda. Namun mereka itu belajar pada langsung belajar nyata di dalam lapangan. Jadi mereka orientasinya adalah belajar di lapangan, langsung praktek gitu, langsung praktek ya. Walaupun saat itu belum ada sistem konsep perencanaan seperti yang kita kenal saat ini. Begitu, Mbak. Tapi pada saat itu dibilang sudah terencana, itu juga tergantung konteks pada masa itu juga ya Mas Anza. Tergantung konteksnya. Jadi kalau boleh saya simpulkan pada podcast hari ini, pendidikan dalam konteks masa prasejarah ini adalah lebih ke berfokus bagaimana cara mereka bertahan hidup,
cara mereka memperoleh tempat tinggal, makanan, dan lain-lain. Nah, struktur edukasi pada masa prasejarah itu berorientasi pada alam sebagai subjek utama karena aktivitas manusia pada saat itu ya Mas Panza, Iya. itu selalu berhubungan dengan alam seperti yang kita bicarakan tadi, bahwa mereka tuh selalu mencari berpindah-pindah tempat untuk mendapatkan makanan, dan manusia dan alam itu adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Tujuannya agar manusia itu pada masa saat prasejarah itu menjadi dapat membentuk kepribadian seseorang menjadi lebih baik dari sebelumnya. Jadi memang kalau kita berbicara prasejarah pun memang mereka alam yang dijadikan sebagai subjek utama dalam kehidupannya. Dan tadi kan juga Mbak Mutia sempat ini ya mengatakan bahwasanya ketika di zaman prasejarah pun manusia saat itu juga sudah membuat suatu karya yang untuk digunakan sebagai penunjang kehidupan seperti apa tadi itu kapak dan palu dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau kita kaitkan dengan ini ya Mbak Mulia, saya punya pendapat juga. Memang kalau kita belajar sejarah itu memang kita tidak hanya belajar masa lalu. Jadi kita juga belajar dari masa lalu, masa kini, dan masa depan. Jadi kita menggunakan daya ulang lagi. Jadi ini Mbak Mulia, kita belajar sejarah itu, jadi kita belajar dari masa lalu untuk kita adopsi di masa kini dan untuk masa depan. Jadi kita belajar untuk 3 dimensi tadi. Nah, tadi pun berarti kan semangat zaman atau gewes di kehidupan zaman prasejarah itu juga sangat beda kalau kita bandingkan dengan kehidupan saat ini. Ya, jadi kalau kita bilang perbedaan itu pasti juga masih ada yang relevan dengan kehidupan masa kini. Nah, saya ingin bertanya sekali lagi Mbak Muntia. Nah, apa relevansi yang bisa diadopsi dari pendidikan manusia di zaman prasejarah dengan kehidupan masa kini? Relevansinya kita bisa belajar dari mereka sikap gotong royong yang sangat gigih, saling membantu meskipun mereka itu persediaannya dari tenaganya itu sangat terbatas ya Mas Anja. Yeah. Dan kita bisa melihat mereka tuh dari gotong royongnya yang sangat amat solid sekali. Mungkin bisa kita jadikan motivasi untuk bahwa manusia zaman sekarang pun juga masih bisa untuk saling bergotong royong. Ya, Mbak Mundia. Jadi kalau kita sebagai ini ya manusia sebagai makhluk sosial, nah itu apakah ini ya Mbak Mundia, kalau gotong royong itu berarti bukan suatu hal yang baru yang kita kenal di masa kini ya? Iya, pastinya. Ya Mbak Mundia, itu betul sekali. Memang kalau kita berbicara gotong royong pun itu juga suatu ini ya peninggalan warisan nilai-nilai dari leluhur kita yang masih ada hingga hari ini. Betul ya Mbak Mutia? Betul sekali, sangat tepat sekali. Apakah mungkin masih ada mau menyampaikan closing statement sebelum kita akhiri Mbak Mutia? Jadi masa prasejarah itu adalah masa manusia pada saat itu belum mengenal tulisan. Mereka berkegiatan atau aktivitas mereka itu cenderung ke praktik seperti bercocok tanam, berladang, dan lain sebagainya. Dan itu pun juga termasuk pendidikan pada masa prasejarah itu sendiri, meskipun belum tersistem dan belum ada ruang kelas, sarana dan prasarananya belum memadai seperti standar pendidikan di zaman sekarang saja. Berarti itu tadi ya Mbak Muntia, untuk closing statementnya juga sangat menarik. Kalau kita berbicara pendidikan, kita juga tidak hanya melakukan pendidikan itu, proses pendidikan di dalam kelas saja, namun di mana saja dan kapan saja selama kita masih hidup di dunia ini Mbak Muntia. Nah, baik, untuk perbincangan kita di siang hari ini kita cukupi sekian. Apabila selama dalam proses
podcast ini terdapat kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja, kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jas merah. Salam.